Inilah perspektif demokrasi kita bersama. Oke, kita mulai. Dosen Kepemiluan Universitas Samratulangi Manado. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua. Kembali Anda bersama saya Ketut Marten untuk program perspektif demokrasi kita di edisi pagi hari ini, tepatnya hari Kamis 31 Agustus 2023. Smart listeners, uji publik terhadap bakal calon anggota legislatif atau bakal caleg yang diusung setiap partai politik dalam penting dilakukan agar masyarakat dapat menilai setiap kandidat. Dikhawatirkan ketika tidak ada uji publik, maka besar kemungkinan akan ada partai politik yang mengusung calon legislatif mereka hanya dengan mengandalkan finansial maupun ketenaran sebagai tokoh legislatif. Sehingga uji publik sangat tepat menjadi ruang bagi masyarakat untuk mampu menilai, sekaligus juga memberikan rekomendasi kepada partai bahwa kandidat manakah yang perlu untuk dicalonkan. Nah, smart listeners, harus juga disadari banyaknya masyarakat yang tidak memilih atau golput, seringkali faktornya adalah karena caleg tidak memiliki kapasitas dan juga kapabilitas. Apa benar fenomena ini? Saya sudah bersama dengan Wasisto Raharjo, beliau adalah peneliti politik dari BRIN, juga nanti akan bergabung. Pengasuh tetap program ini Dr. Ferry Daud Liando, kami live lewat Instagram di smartfm_Manado. Nah, topik yang kami angkat pagi ini adalah uji publik bakal calon legislatif pemilu 2024. Sudah bergabung langsung dari Jakarta di luar studio. Di Instagram ada Wasisto Raharjo, peneliti politik BRIN. Selamat pagi, Mas Wasis. Apa kabar? Selamat pagi, Mas Ketut dan Smart Listeners. Kabar baik, semoga kita dalam keadaan sehat selalu semua. Amin. Amin. Ini kali pertama, Mas ya? Gabung dengan Smart FM. Oke. Mudah-mudahan kita bisa jadi partner untuk saling memberikan informasi lebih khusus dari teman-teman di BRIN. Nah, Mas Wasis sambil menunggu Pak Ferry bergabung, nanti beliau bergabung di menit 15 karena mungkin masih on the way ke kampus. Sebenarnya sejauh yang teman-teman di BRIN tahu, apa sih arti uji publik bakal calon legislatif ini, Mas Wasis? Silakan. Baik, uji publik itu diartikan sebagai upaya untuk memperlihatkan kepada pemilih terhadap latar belakang dari kandidat yang akan maju di pemilihan umum serentak 2024. Baik itu dari latar rekam jejaknya, karirnya, kepartaiannya, dan sebagainya. Artinya uji publik itu adalah upaya untuk menjadi bahan evaluasi, bahan pertimbangan, dan bahan penilaian bagi pemilih untuk bisa betul-betul detail dan cermat dalam mengetahui seluk-beluk dari kandidat yang akan mereka pilih sebelum nanti benar-benar memutuskan di TPS di tahun depan, Mas Ketut. Ya. Oke, baik. Ya, kita juga mengundang Anda, Smart Listeners, untuk bergabung, berinteraksi. Kami live lewat Instagram di smartfm_Manado, atau juga Anda bisa bertanya dengan Mas Wasis. Beliau adalah peneliti politik dari BRIN, bisa langsung juga ke WA 0813 5506 5878. 0813 5506 5878. Nah, Mas Wasis, sejauh apa uji publik ini penting untuk dilakukan? Seberapa penting sebenarnya uji publik ini? Apakah hanya sekedar melihat rekam jejak dari bacalek atau seperti apa? Seberapa pentingnya itu dilihat dari bagaimana kemudian pemilih nanti itu jangan sampai kecewa, jangan sampai kecil hati dengan calon yang akan mereka pilih nanti ya. Artinya di sini untuk meminimalisir rasa kecewaan ketika nanti mereka akan memilih kandidat tertentu.
Selain itu pula, seberapa pentingnya juga dilihat dari upaya membangun transparansi, membangun akuntabilitas antara KPU sebagai penyelenggara, pemilih, dan juga kandidat dan partai. Karena memang di sini yang ditekankan adalah bagaimana publik itu bisa memberikan input terhadap DCS yang ada sekarang ini. Apakah memang sudah benar-benar menginspirasi atau memang harus diperbaiki. Dari si KPU sendiri yang tentu seberapa pentingnya adalah dilihat dari upaya KPU untuk menjembatani referensi publik dengan kepentingan parpol ya. Karena memang di sini kan yang sering kali terlihat adalah antara kandidat dan pemilih kan seringkali tidak sesuai aspirasi, keinginan, dan latar belakangnya. Jadi disinilah kita bisa melihat saling koreksi satu sama lain antara KPU, parpol sebagai pengusung, dan juga kandidat itu sendiri, Mas Ketut dan Smart Listener. Ya. Nah, Mas Wasis, untuk uji publik bakalan calon legislatif ini apakah baru pertama kali terjadi atau memang dari pemilu-pemilu lalu sudah pernah dilaksanakan oleh KPU atau seperti apa? Saya pikir sebelumnya sudah dilakukan ya, Mas Ketut dan Smart Listener ya. Artinya ini bukan hal yang baru ya di pemilu kita. Yeah. Nah, cuman yang perlu kita garis bawahi adalah perlu ada improvisasi dari upaya uji publik ini ya. Jangan sampai kemudian uji publik ini hanya sekedar pemenuhan administrasi saja. Artinya di sini perlu melibatkan publik atau pemilih di sini untuk bisa memverifikasi kira-kira calon yang diusung itu sudah sesuai dengan kriteria yang dimauin publik atau belum. Karena memang yang selama ini kita lihat dari pemilu sebelumnya ini kan hanya sekedar bagian dari tahapan pemilu ya. Namun di sini pelibatan publik kan masih minim ya. Artinya itu hanya sekedar sebuah etalase, tapi publik itu belum memberikan input yang signifikan dalam upaya memperbaiki DCS itu. Jadi memang di sini pelibatan publik harus ditingkatkan, Mas Ketut dan Smart Listener. Iya, tadi Anda sudah menyentil soal keterlibatan publik di pemilu-pemilu sebelumnya soal DCS ini yang sepertinya tidak terlalu respect seperti itu ya. Itu lebih dikarenakan oleh apa, Mas Wasis? Data mungkin dari teman-teman di pihak Anda. Dari kalau yang kami observasi, kami riset itu memang permasalahan klasik itu selalu muncul ya, Mas Ketut dan Smart Listener ya. Misalnya DCS yang memiliki rekam jejak kriminal ya, misalnya kasus korupsi atau kasus lain, atau mungkin keterwakilan perempuan yang masih di bawah 30%. Jadi dua masalah klasik ini selalu muncul ya di setiap uji publik DCS ini ya. Artinya memang di sini apakah memang ini disengaja atau tidak kita belum tahu, tapi dari tahun pemilu sebelumnya hingga sekarang itu dua permasalahan itu selalu ada antara rekam jejak kandidat yang bermasalah dan juga keterwakilan perempuan yang masih belum 30%, Mas Ketut dan Smart Listener. Iya, kenapa dua ini yang sepertinya selalu berulang, Mas Wasis? Rekam jejak dan kuota perempuan ini. Kalau yang rekam jejak pidana ya, entah itu korupsi dan sebagainya, itu sebenarnya kembali lagi ke parpolnya masing-masing ya. Kalau kita melihat data terbaru kan ada sekitar kurang lebih 52 ya kandidat yang itu ada rekam jejak narapidana. Jadi memang di sini kembali lagi ke parpol pengusungnya. Mengapa mereka masih mengusung napi dengan kandidat dengan latar belakang mantan napi ya.
Apakah ada kepentingan tertentu kita juga belum tahu. Tapi yang jelas kembali ke parpol. Nah, soal keterwakilan perempuan. Jadi yang selalu menjadi permasalahan adalah uh, posisi perempuan itu atau kandidat perempuan itu hanya sebagai pelengkap dari DCS ya. Artinya Yeah. misalnya andaikan dalam satu dapil itu ada 10 yang perempuan hanya 2 atau mungkin 3. Artinya masih kurang dari 30%. Artinya di sini peran perempuan itu hanya sebagai pelengkap ya, bukan sebagai aktor utama dalam sebuah DCS atau DPT nanti ya. Artinya di sini peran parpol itu memang menjadi krusial ya, baik dalam meneliti rekam jejak dan juga soal afirmasi perempuan ini, Mas Ketut dan pemirsa. Ya, sudah menyentil soal kuota perempuan, Mas Wasis, kita melebar sedikit dari tema ini. Apakah benar hanya kuota perempuan ini hanya untuk memenuhi 30% data dari pihak Anda, atau memang parpol sudah memang sangat memerlukan perempuan ini untuk menjadi salah satu indikator bahwa suara perempuan perlu juga mendapat perhatian khusus di legislatif nanti? Keterwakilan baik, ini, kalau Mas kita Wasis. ya baik. Sebenarnya kan sudah ada keputusan MA ya yang merevisi peraturan KPU terbaru ya tentang pembulatan di bawah 30% kuota perempuan ya. Artinya kalau kita lihat ada putusan MA ini, berarti memang keterwakilan perempuan ini masih belum menjadi prioritas di setiap parpol ya, kalau bisa kita lihat dari lahirnya putusan MA ini ya. Artinya di sini afirmasi terhadap perempuan itu belum menjadi sebuah kebijakan arus utama ya dalam sebuah nominasi ya. Seperti tadi yang saya bilang ya, bahwa nominasi nomor urut dari sebuah kandidat itu lebih ditentukan karena mereka sudah punya masa di akar rumput, sudah punya jaringan, sudah punya sumber daya, tapi di sini belum menempatkan perempuan katakanlah di nomor urut strategis karena memang latar belakang yang belum mendukung dan sebagainya. Artinya di sini posisi menomorduakan perempuan itu saya pikir sudah menjadi semacam entah itu tersistematis atau memang sudah kultur yang ini ke bawah sampai sekarang, Mas Ketut dan smart listener ya. Jadi itulah salah satu mengapa banyak disoroti oleh masyarakat soal DCS tadi, karena kuota perempuan sepertinya hanya sebagai pelengkap, begitu Mas Wasis ya? Iya, karena persebarannya tidak merata di setiap parpol. Ada yang satu dapil itu ada bisa 5, ada yang 2, ada yang 1. Artinya di sini parpol itu belum secara umum menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan caleg laki-laki ya di setiap pemilu ya, atau mungkin di pemilu mendatang ini, Mas Ketut dan smart listener. Apakah keterwakilan perempuan soal sumber daya manusia perempuan Indonesia ini bisa dikatakan belum terlalu baik sehingga parpol belum terlalu menganak emaskan perempuan untuk duduk di parlemen, Mas Wasis? Karena Anda sampaikan tadi kan tidak merata antara parpol A dengan parpol B atau yang lain. Kalau soal sumber daya manusia, saya pikir baik perempuan atau laki-laki sudah setara ya, sudah seimbang. Bahkan beberapa perempuan Indonesia bahkan menduduki jabatan strategis. Cuman kalau kembali ke urusan politik, itu memang ada, kita tuh masih terbawa kultur ya, entah itu kultur atau mungkin pengaruh adat atau mungkin agama yang memang masih melihat perempuan itu berada di belakang laki-laki, katakanlah demikian. Artinya memang di sini pengaruh tradisi seperti ini yang terbawa ke politik ya, yang kemudian membentuk sebuah mindset bahwa kalau dalam urusan politik itu menjadi semacam pemahaman simbolis bahwa itu urusannya laki-laki lah, katakanlah, sementara perempuan di belakang. Anggapan seperti itu ada, dan persepsi ini sebenarnya juga berkembang di negara-negara lain ya di dunia ya. Artinya ini bukan masalah Indonesia saja, tapi di negara lain juga mengalami. Cuman kalau di Indonesia itu pengaruh kultur, pengaruh
adat, pengaruh agama itu juga melatar belakang itu juga, Mas Ketut dan Smart Listener ya. Iya, jadi tiga faktor ini yang Ya, kuat mempengaruhi sampai kuota perempuan sepertinya belum terlalu diperhatikan benar oleh parpol seperti itu. Nah, ya. dari pihak teman-teman di BRIN sendiri, apa yang bisa disampaikan ke partai politik termasuk juga kepada penyelenggara pemilu soal keterwakilan perempuan ini? Karena kan ini juga seperti yang Anda bilang tadi kan menjadi perhatian juga dari masyarakat soal DCS ini, Mas Wasis. Silakan. Baik, kalau yang bisa kami sarankan adalah Mhm. dalam mengkoreksi DCS ini ya, dengan setelah munculnya putusan MA terbaru itu KPU bisa mendorong ya semua parpol, 18 peserta parpol itu untuk bisa menyimbangkan ya jumlah caleg perempuan dan laki-laki agar seimbang. Artinya tidak hanya mengutamakan kepentingan pragmatis ya untuk bisa menang dan stabil, tapi juga membangun kesetaraan gender dalam urusan politik ya. Karena kalau misalnya sudah setara secara gender di politik, maka akan berimplikasi secara luas di ruang publik. Dan inilah yang kami pikir parpol itu harus mempunyai kesadaran kesetaraan gender ya dalam menyimbangkan jumlah kuota perempuan dan laki-laki. Kalau bisa mungkin lebih dari 30% tidak masalah kalau menurut saya. Tapi setidaknya untuk tahap sekarang memenuhi 30% saja sudah bagus bagi sebuah parpol untuk nanti bertarung di pemilu 2024. Oke. Itu soal perempuan. Bagaimana Ya. dengan napi mantan koruptor? Kan Nah, di semua parpol, entahkah itu calon di pusat atau juga di provinsi dan kabupaten kota, tetap juga dimasukkan oleh partai politik mantan apa namanya koruptor untuk duduk sebagai calon legislatif. Bagaimana, Mas Wasis? saya pikir memang apa ya, perkara korupsi ini idealnya adalah dosa politik ya, idealnya ya. Cuman Oke. kalau di Indonesia kan yang seperti itu kan mudah dimaafkan kan, asalkan Hmm. sudah menjalani masa pidana kurungan penjara sekian tahun maka sudah bersih kembali. Padahal itu kan uh, potensi untuk korupsi lagi kan pasti ada ya. Ya Iya. entah itu akan terjadi atau tidak kita belum tahu. Tapi yang jelas uh, di sini kultur memaafkan ini setidaknya perlu untuk direvisi ya sebenarnya ya, karena memang korupsi memang sebuah dosa politik ya. Cuman Hmm. publik juga harus mengkritisi ya bahwa masih ada calon-calon lain yang itu punya potensi, punya rekam jejak bersih yang itu berhak diajukan ya. Karena saya pikir populasi Indonesia kan banyak ya, dan calon-calon potensial dari uh, non napi itu kan juga banyak ya. Artinya mengapa Iya. mereka tidak mengajukan hal yang demikian gitu loh. Ya, artinya di sini Hmm. parpol itu menjadi sebuah pintu gerbang utama ya untuk bisa menyadarkan publik uh, bahwa mereka juga berkomitmen dengan sikap anti korupsi sedari dini dengan merekrut calon-calon bersih dan independen daripada merekrut kembali kandidat dengan latar mantan napi seperti itu, Mas Ketut ya. Oke, baik. Kita break dulu, Mas Wasis ya, dan juga Smart Listeners. Ya. Nanti kita akan sambung di bagian kedua. Saya masih bersama dengan Wasis Tora Harjo. Beliau adalah peneliti politik dari BRIN, dan juga kami menantikan untuk bergabung Pak Ferry Daud Liando. Kita berbincang pagi ini, Smart Listeners, tentang uji publik bakal calon legislatif atau bacalek pemilu 2024 untuk perspektif demokrasi kita. Edisi pagi ini tepatnya Kamis 31 Agustus 2023. Kami kembali setelah jeda pariwara berikut dan jurnal Manado. Oke Mas, kita break dulu Mas ya. Ya.
Wujudkan pernikahan impian Anda bersama Sintesa Peninsula Hotel Manado. Wedding package Sintesa Peninsula Hotel mulai dari 25 juta rupiah untuk setahun. Oke, smart listeners, masih live bersama dengan Mas Wasis, peneliti dari BRIN. Pagi ini kita berbincang tentang uji publik bakal calon legislatif pemilu 2024. Kami live lewat Instagram ya, di smartfm_Manado. Yang mau bertanya silakan dengan Mas Wasis untuk tema kita pagi ini seperti yang saya sampaikan tadi, uji publik bakal caleg atau bacalek pemilu 2024 yang sementara dilaksanakan oleh KPU. Silakan yang mau bertanya dengan Mas Wasis bisa langsung bertanya dengan beliau atau juga bisa lewat Instagram kami di 0813 5506 5878 0813 5506 5878. Akses berita terbaru setiap hari. Penting untuk Anda di semua.id. Mulai dari berita terkini, berita bisnis dan ekonomi, otomotif sampai lifestyle. Tinggal pilih. Tidak ketinggalan, melalui sonora.id Anda bisa mengakses perbincangan inspirasional. Yang menyebabkan kita susah kaya itu bukan apa-apa, tapi adalah kita punya cara berpikir. Misalnya kerja keras, tapi tidak cerdas. Kalau semua yang kerja keras jadi kaya, semua orang kerja kaya. Langsung saja klik sonora.id. Jangan apa. Jurnal Manado. Pukul 14.30 saya Martin tanggal 9 BNK saling yang menggandeng komponen masyarakat dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN. Kepala BNK Saniti Melki Tuan Kota mengatakan perang melawan narkoba tidak hanya dilakukan BNN sendiri, tetapi melibatkan semua komponen masyarakat yang ada. Menurut Melki, selama ini program P4GN di wilayah estate berjalan dengan baik. Pelaksanaan program mendapat dukungan dari pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan, bahkan TNI Polri yang ada. Apalagi Sangihe merupakan kabupaten kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara Filipina, sehingga benar-benar harus dibangun sinergitas antara BNN dengan instansi terkait. Kita ke informasi lain. Penyaluran kredit perbankan di sektor yang masuk dalam kategori hijau kian semarak dilakukan. Pertumbuhan tinggi pun dicatat beberapa bank untuk penyaluran kredit di sektor tersebut. Salah satu bank yang cukup intens memberikan pendanaan di sektor hijau adalah PT Dana DBS Indonesia. Bahkan dalam waktu 7 bulan saja, penyaluran kredit berkelanjutan di DBS Indonesia telah tumbuh 253% menjadi 4 triliun rupiah. Baru-baru ini, Bank DBS Indonesia juga telah menandatangani fasilitas kredit kepada PT Prasad Seeds Indonesia senilai 4,6 juta dolar Amerika Serikat. Pendanaan tersebut dipercaya bisa memberikan dampak pada sektor agri-teknologi pangan untuk mencapai ketahanan pangan. Direktur Institutional Banking PT Bank DBS Indonesia, Gunnar Billy optimistis penyaluran kredit di sektor berkelanjutan tersebut masih akan terus tumbuh hingga akhir tahun. Anda tengah mendengarkan Jurnal Manado dari Radio Smart FM Manado. Seorang penjaga toko bernama Sadiq di Pinjab Dunia dituduh menyiksa seorang remaja karena dicurigai mencuri tepung. Dalam video anak tersebut terlihat dipukuli oleh Sadiq sambil diikat ke tiang. Insiden tersebut berlangsung di lingkungan Bora Home di Miancanu. Masyarakat marah dengan video viral tersebut dan mengkritik pihak berwenang setempat karena tidak berbuat apa-apa. Satu regu dari kantor polisi kota kemudian tiba di tempat kejadian dan segera menahan tersangka pemilik toko. Pada Juni, sebuah video yang menunjukkan seorang pria. Oke, Mas, kita masuk lagi, Mas ya. Di Punjab, Siap. sebetulnya sudah terbalik
sebagai hukuman dan lebih mencuri tujuan emas beredar di media sosial. Pria tersebut diketahui dilaporkan dan menyiksa kerabatnya karena mencuri perhiasan emas. Demikian tadi Jurnal Manado. Kembali Anda ikuti Perspektif Demokrasi Kita. Sudah di sesi kedua untuk Perspektif Demokrasi Kita edisi pagi ini, tepatnya hari Kamis 31 Agustus 2023. Berbincang tentang uji publik bakal caleg pemilu 2024, kami bersama dengan kami bersama dengan Mas Wasisto Raharjo. Beliau adalah peneliti politik dari BRIN, dan kita ke penanya dulu Mas Wasis yang bergabung lewat WA di 08 13 5506 5878. Ini ada penanya tidak menyebutkan nama dari 0857 578 sekian. Selamat pagi narasumber, izin bertanya, bagaimana bila dalam uji publik bakal calon legislatif tidak layak untuk lanjut ke pemilu? Apa yang harus dilakukan? Langsung saya jawab ya, Mas Ketut ya. Iya, silakan. Baik. Yang perlu dilakukan tentu adalah mengganti dengan kandidat yang lain ya. Karena di sini kan DCS itu tidak hanya memuat daftar yang sudah dalam list ya, tapi juga punya daftar cadangan kan, atau mungkin kandidat cadangan. Jadi kalau misalnya ada satu yang itu tidak layak secara administratif atau secara substantif, maka parpol yang bersangkutan perlu menggantinya dengan kandidat yang lebih baik ya. Karena jangan sampai hal itu dibiarkan, karena nanti akan merugikan pemilih sendiri nanti di kotak suara sebenarnya. Oke, kita ke penanya berikut dari 085298983999. Ini pertanyaan dari Jimmy. Ini di Manado, Mas Wasis. Selamat pagi. Ini yang terjadi di Manado, ada salah satu bakal calon legislatif yang sudah mencalonkan diri lewat partai A, tapi ternyata dia pindah ke partai lain dan sudah masuk ke daftar calon sementara. Kira-kira bagaimana dari kacamata narasumber? Silakan. Saya pikir kalau ya baik, terima kasih. Saya pikir kalau masih dalam kerangka DCS itu masih bisa dikoreksi ya, masih bisa dibetulkan ya daftar nama caleg yang ada, karena di sini kan yang paling utama bagaimana baik parpol pengusung maupun pemilih kan bisa sama-sama saling merevisi dan mengoreksi ya. Artinya kalau memang ada temuan seperti itu nanti akan dikoreksi secara bersama. Artinya di sini KPU nanti akan terbantu dengan sikap saling koreksi ini sebelum nanti ditetapkan dalam daftar caleg tetap ya. Karena kalau DCS ini kan sebenarnya lebih condong melaksanakan verifikasi kan, yang itu bisa istilahnya mengundang publik dan juga parpol. Di sinilah kemudian peran aktif diperlukan untuk bisa mengkoreksi daftar caleg yang bersangkutan agar bisa nanti ditetapkan di dalam daftar caleg tetap. Iya. Cuman saya lanjutkan Mas Wasis, masalahnya partai pengusung dari si calon ini yang berpindah ini, yang partai awal maksudnya, ini merasa dirugikan karena otomatis kuota ini berkurang kan? Kan 7 nomor urutnya, tapi ternyata sekarang tinggal 6. Ini seperti apa?
tentu kalau masalah untung rugi itu lebih pada hubungan antara kandidat dengan parpol pengusungnya ya. Oke. Artinya di sini perlu kembali lagi dulu registrasinya seperti apa gitu loh. Karena di sini sikap saling verifikasi antar parpol juga penting dilakukan. Artinya jangan sampai ada nama ganda dalam sebuah DCS ya. Makanya kemudian parpol peserta pemilu itu harus saling berkoordinasi satu sama lain ya, agar bisa memverifikasi caleg yang mereka usung. Karena masalah nama ganda ini bukan masalah terbaru di pemilu mendatang ya, tapi juga terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya ya. Oleh karena itulah kemudian kerjasama koordinasi dari para parpol peserta pemilu juga menjadi poin krusial agar menghindari masalah ini terjadi. Karena sebelumnya kan juga sudah terjadi dan ini terjadi lagi. Artinya di sini KPU juga perlu mendorong ya sikap kooperatif dari parpol peserta pemilu agar saling koreksi satu sama lain sebenarnya. Iya, jadi partai politik yang harus saling melihat ya antara dua-dua ini. Ya. Baik, kita ke penanya lagi Mas Wasis dari 081143 sekian. Mila tidak menyebutkan nama tempatnya. Terima kasih buat Mila. Selamat pagi buat narasumber. Bagaimana proses uji publik bakal caleg? Maaf, saya baru bergabung. Bagaimana proses uji publik bakal calon legislatif? Mila ini baru bergabung lewat WA. Silakan, Mas Wasis, bisa ditanggapi mungkin prosesnya ini seperti apa? Proses uji publik itu kan bisa kita lihat dari pertama kita melihat website KPU ya, melalui sistem TIPOL, sistem informasi parpol. Di situ sebenarnya sudah termuat ya DCS dari 18 peserta parpol nasional ya yang akan nanti bertarung di 2024. Artinya lewat website KPU kita bisa melihat tuh ratusan bahkan mungkin ribuan nama caleg sementara yang akan diusung oleh masing-masing parpol ya. Selain website KPU, saya pikir beberapa media nasional maupun lokal sudah memberitakan ini ya. Artinya di sini baik media maupun KPU sudah merilis ya nama-nama yang akan nanti bertarung dan indikasi adanya latar belakang kandidat yang itu ada masalah, ada nama ganda atau mungkin ada masalah maladministrasi yang sudah diberitakan oleh media nasional maupun lokal. Oke. Mas Wasis, kan kita melihat hampir semua partai ini kebanyakan memasukkan calon anggota legislatif, entahkah itu di tingkat pusat sampai ke tingkat 2 kabupaten kota ini, kebanyakan mereka memasukkan nama mereka yang punya ketenaran, apakah itu artis atau tokoh publik dan yang lain, atau mungkin anak dari gubernur, anak dari wali kota atau pejabat sendiri. Kenapa fenomena ini semakin berulang terus di perpolitikan negara kita ini? Apa yang menjadi dasar mungkin dari partai politik? Ini sepertinya kalau kita melihat hampir semua merata seperti itu. Silakan. Ya, saya pikir kenapa nama tenar itu masih diangkat atau dinominasikan dalam sebuah DCS itu karena satu, mereka itu berfungsi sebagai seorang vote getter ya, atau pengumpul suara. Artinya dengan ketenaran, dengan keterkenalan atau sumber daya yang mereka miliki sebelumnya itu akan menjadi faktor penarik bagi pemilih untuk bisa memilih parpol dan mereka sendiri. Itu yang pertama. Artinya kalau semakin terkenal itu tentu potensi menarik suara entah itu dari penggemar atau mungkin pengikut atau apapun itu akan semakin besar. Itu faktor pertama. Yang kedua, memang
tentu di sini kita perlu melihat bahwa kebanyakan parpol di Indonesia sekarang ini kan lebih mengandalkan efek ekor jas ya, di mana kekuatan figur popularitas itu diutamakan untuk bisa mengontrol elektabilitas sebuah parpol ya. Artinya kemudian disinilah pentingnya mengangkat calon-calon dengan nama besar ya, atau nama beken, karena dari situlah parpol itu bisa mendulang suara untuk elektabilitas mereka sendiri di pemilu nasional maupun lokal ya. Disinilah kita perlu menyadari bahwa poin strategisnya sebuah nama tenar, nama besar itu di situ sebenarnya. Karena mereka sebagai pengumpul suara dan parpol sendiri tergantung pada mereka untuk bisa menang atau bertahan di lingkar kekuasaan nanti. Iya, Mas Wasis, saya minta tanggapan Anda. Ini DCS kami khusus di Sulut. Saya buka-buka di webnya KPU. Ini ternyata ada dari beberapa parpol, tapi tidak semua. Kan untuk Sulawesi Utara, tapi ternyata asal daerah, tapi pasti ini sesuai dengan KTP DCS ya. Dan di luar Sulawesi Utara, sebenarnya ini diperbolehkan atau seperti apa? Ambil misal daerah pemilihan Sulut, tapi ternyata KTP-nya ini berasal dari contohnya kota Surabaya atau tempat tinggalnya di Jakarta. Ini bagaimana Mas Wasis? Silakan. Saya pikir kalau yang demikian itu kembali ke kebijakan parpol masing-masing ya, Mas Ketut dan Smart Listener ya. Karena memang fenomena seperti ini kan sebelumnya sudah terjadi ya, di mana yang bersangkutan itu ber-KTP katakanlah di DKI, tapi dicalonkan di dapilnya di Jateng atau Jatim atau dan sebagainya. Karena saya pikir yang perlu kita perhatikan di sini mungkin karena kandidat yang bersangkutan itu punya basis massa di sana. Itu yang pertama, itu yang dipertimbangkan. Atau yang kedua, dapil tersebut kompetisinya tidak terlalu ketat dibandingkan dapil lainnya. Artinya di sini perimbangan seperti ini memungkinkan calon dari non KTP tersebut bisa masuk, katakanlah demikian. Terutama bagi caleg dengan latar belakang artis atau mungkin tokoh publik ya, sehingga mereka ditempatkan di dapil itu untuk bisa merebut kursi dengan seefektif mungkin katakanlah. Yang ketiga, faktor lain yang bisa kita garis bawahi adalah dapil tersebut mungkin banyak pemilih pemula atau masa mengambang yang itu belum menjadi konstituen dari parpol yang bersangkutan, sehingga mereka kemudian menempatkan caleg si A atau si B untuk masuk ke situ supaya menjadi penarik suara bagi segmen pemilih tersebut, Mas Ketut dan Sobat Listener. Jadi ada 3 faktor itu sebenarnya yang bisa kita analisa ya. Iya. Seberapa besar Mas Wasis menyambung pertanyaan tadi soal public figure, seberapa besar pengaruh public figure untuk menarik massa memilih partai politik? Kalau secara umum memang public figure itu tidak selalu menjamin kemenangan ya. Kita harus menggarisbawahi itu bahwa ada plus minusnya ya, karena di beberapa pemilu sebelumnya bahkan beberapa artis juga kalah kan di dalam pilgub atau pemilu yang lebih pilwakot dan sebagainya. Artinya keterkenalan itu juga tidak menjamin. Cuman yang perlu kita garis bawahi kenapa public figure, karena memang di sini ada alasan pragmatis ya. Karena gini, parpol kan juga perlu menghemat biaya kampanye ya. Artinya kita tahu bahwa biaya kampanye kan besar, bahkan bisa ratusan juta bahkan miliaran tergantung dari pemilu mana yang mereka ikuti. Artinya di sini kan parpol juga bermain pragmatis ya. Artinya dengan
masih mengandalkan keterkenalan yang ada, tentu di sini kan menekan ongkos biaya politik ya. Artinya tidak perlu menebar baliho di mana-mana atau mungkin tidak perlu sosialis kemana-mana karena sudah punya nama. Jadi alasan seperti ini yang selalu dipertimbangkan oleh semua parpol dimanapun. Yang kedua, kenapa public figure? Karena mungkin parpol masih yakin bahwa si A atau si B atau si C ini masih punya masa yang masih bisa diikat ya. Artinya dari situlah kemudian parpol itu menaruh harapan besar terhadap caleg dengan latar belakang public figure tersebut, Mas Ketut dan juga smart listener. Oke, yang paling akhir mungkin Mas Wasis mengingat waktu, ada juga mungkin masih ada kesibukan di lain tempat. Kesimpulan yang bisa Anda bagikan tentang tema pagi ini, uji publik daftar calon sementara pemilu 2024, seperti apa? Untuk penyelenggara pemilu, lebih khusus kepada masyarakat sebagai pemilih nanti pada 2024. Silakan, Mas. Baik. Untuk penyelenggara pemilu, baik KPU maupun KPUD, di sini saya atau publik itu menginginkan bahwa kedua lembaga ini perlu benar-benar teliti dan detail ya soal meneliti latar belakang dari caleg yang bersangkutan, karena rekam jejak pidana maupun juga hal-hal lain yang itu bersifat administratif itu perlu setidaknya diminimalisir dari sekarang supaya nanti publik itu merasa yakin dan percaya dengan kualitas dari caleg yang diusung di setiap parpol ya. Jadi di sini ketelitian, kejelian dari penyelenggara pemilu itu penting untuk bisa menghasilkan caleg yang berkualitas demi pemerintahan yang baik di periode mendatang. Bagi publik sendiri, tentu sikap kritis, sikap verifikatif terhadap rekam jejak yang paling utama, atau mungkin jejak digital yang ada di sosial media itu penting ya untuk dilakukan. Karena saya pikir dengan adanya sosmed ini kan memungkinkan publik lebih tahu detail ya sepak terjang dari para caleg si A, si B sebelumnya dan sesudahnya. Artinya di sini publik itu dituntut kritis ya dan juga verifikatif dengan DCS yang telah diuji publikan sekarang ini atau di tahapan ini, Mas Ketut dan smart listener. Oke, baik. Terima kasih Mas Wasisto Raharjo, peneliti politik dari BRIN. Mudah-mudahan apa yang Anda bagikan bisa memberikan pencerahan untuk masyarakat, termasuk juga penyelenggara pemilu ya, dalam persiapan kita memasuki pemilu 2024 yang tinggal menghitung bulan. Sekali lagi terima kasih Mas Wasis, selamat pagi. Sama-sama, Mbak. Dan sukses Selamat untuk Anda. Smart listeners, Ya. kami akhiri sampai sini perspektif demokrasi kita. Saya Ketut Martin dan produser Gerald Immanuel, terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa satu pekan dari sekarang.